Sobat Hayu, apa sih yang terlintas di benak lo pada kalau dengar kata investasi? Susah? Takut rugi? Atau jangan-jangan lo yang nonton sekarang masih awam sama obrolan ini? Mungkin ini saatnya lo bawa mindset lo Sobat Hayu. Karena gimana pun juga, waktu terus berjalan dan kebutuhan lo sebagai seorang homo sapiens era modern semakin banyak Sobat Hayu. Terkhusus kalau ngomongin kebutuhan di masa yang akan datang. Iya apa iya? Nah, berkaitan dengan masa depan, investasi ini adalah salah satu tindakan atau upaya yang bisa lo lakuin dengan tujuan mendapat keuntungan di masa mendatang dari apa yang lo tabung saat ini. Kalau disederhanain, bisa dibilang kayak tabungan jangka panjang lah. Jadi kalau lo tertarik buat nambah wawasan lebih jauh soal investasi yang cocok buat kita para milenial, mending lo pantengin video ini sampai habis ya Sobat Ayu. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa buat dukung kami dengan subscribe dan nyalain bel notifikasinya. Nomor 1. Reksadana pasar uang. Investasi yang satu ini pasti udah pernah lo denger ya Sobat Ayu. Tapi buat lo yang masih belum tahu, apa sih reksadana pasar uang itu? Terus bedanya apa sama reksadana? Jadi Sobat Hayu, reksadana itu sendiri adalah wadah atau tempat yang fungsinya untuk menampung modal. Nantinya, modal itu sendiri bakalan dijadiin instrumen investasi dalam bentuk portofolio efek. Portofolio efek di sini maksudnya adalah kumpulan aset yang bentuknya bisa macam-macam. Contohnya ada obligasi, saham, dan pasar uang. Nah, kalau reksadana pasar uang ini adalah salah satu jenis reksadana yang dipilih investor untuk menginvestasikan 100% uang yang dia punya untuk instrumen pasar uang. Instrumennya itu sendiri sebenarnya nggak jauh beda kayak yang ada di reksadana. Cuma bedanya semua instrumen yang ada di reksadana pasar uang ini, waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya kayak sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Buat lo yang baru mau coba buat investasi, gue rekomendasi ini buat lo ikut reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini sejenis deposito yang ada di bank Sobat Hayu. Cuma bedanya, reksadana pasar uang ini sifatnya liquid. Artinya, dana yang lo investasiin dalam bentuk reksadana pasar uang bisa lo cairin kapan aja, tanpa lo harus nunggu waktu jatuh tempo. Artinya, kalau sewaktu-waktu modal lo habis dan butuh uang tambahan, lo bisa ambil uangnya saat itu juga. Nah, selain menguntungkan, investasi reksadana pasar uang ini juga banyak dipilih sama para investor pemula. Kenapa sih emangnya? Karena reksadana pasar uang ini tergolong investasi yang minim resiko. Dan di sini, lo juga nggak harus pusing mikirin modal. Cukup modal 100.000 aja, lo udah bisa ikut investasi di reksadana pasar uang. Tapi perlu lo tahu juga nih Sobat Hayu, kalau investasi dalam bentuk reksadana pasar uang ini, hasil return of investment atau keuntungan yang bisa lo dapat nggak bisa sebesar investasi lainnya. Contohnya kayak lo investasi saham. Tapi, walaupun keuntungannya lebih kecil dibanding investasi lainnya, reksadana pasar uang ini dinilai lebih unggul dibandingin sama rekening tabungan. Jadi di sini instrumen investasi yang lo pilih emang sangat berpengaruh sama besar atau kecilnya laba yang bisa lo dapetin nantinya. Semakin lo berani ngambil risiko dalam berinvestasi, maka gak menutup kemungkinan juga kalau nantinya lo bisa dapat untung yang lebih besar. Nomor 2. Deposito berjangka. Umumnya sih investasi deposito ini bisa dibilang hampir mirip kayak lo nabung di bank nih Sobat Hayu. Bedanya, uang yang lo udah deposit ini gak bisa lo ambil kapan aja. Karena deposito itu masuk ke dalam kategori investasi berjangka. Jadi, butuh waktu 3, 6, sampai 12 bulan buat lo bisa cairin uangnya. Nah lo, jadi jangan coba-coba ambil uangnya sebelum tanggal jatuh tempo ya. Kalau enggak, lo bakal kena penalti dari pihak bank Sobat Hayu. Tapi nih Sobat Ayu, penalti yang dikeluarin sama pihak bank bukan dalam bentuk kartu kuning ya Sobat.
melainkan dalam bentuk denda. Kelebihan lain dari investasi deposito ini, selain mudah, investasi deposito juga bisa terbilang sangat aman karena dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi lo nggak perlu khawatir sama uang yang udah lo depositin di bank. Selain itu, bunga yang ditawarkan deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan. Ini juga tergantung dari kebijakan bank ya Sobat Ayu. Bisa jadi, bunga yang ditawarkan jumlahnya juga berbeda. Dan yang paling penting, deposito ini minim risiko. Aman deh buat lo para pemula yang baru mau coba. Nomor 3. Tabungan emas. Sobat Hayu, investasi emas itu sendiri sebenarnya banyak jenisnya. Ada investasi emas dalam bentuk perhiasan, koin emas dinar, emas batangan, atau logam mulia. Bahkan, sampai tabungan emas juga ada loh. Selama masa pandemi COVID-19 ini, bisa dibilang emas adalah salah satu jenis investasi yang dianggap paling aman. Selain emang mudah, investasi emas ini juga sifatnya liquid atau hampir sama dengan reksadana pasar uang. Artinya, uang yang lo dapat dari hasil investasi ini bisa lo ambil kapan aja. Nggak cuma itu Sobat Hayu, harga emas juga selalu meningkat dari waktu ke waktu. Apalagi di tengah masa pandemi kayak gini, harga emas cukup stabil dibandingin sama instrumen investasi lainnya, kayak saham misalnya. Dan berdasarkan survei dari laman Pegadaian, harga emas di awal-awal masa pandemi per tanggal 2 Februari 2020 aja mencapai harga Rp696.000 per gram. Sementara harga emas berdasarkan laman e-commerce Tokopedia bisa mencapai Rp915.000 per gramnya. Wah, gimana nih Sobat Hayu? Tertarik buat coba? Menurut gue nih, pilihan ini cocok banget sama karakteristik kaum milenial yang hobi rebahan. Karena lo nggak perlu modal yang gede, dan emas ini bisa lo beli dengan cara dicicil mulai dari 0,1 gram kalau tabungan emas yang lo punya udah cukup banyak. Dan nantinya bisa lo tukar ke dalam bentuk emas fisik deh. Nomor 4. Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending atau dikenal dengan istilah P2P adalah wadah atau sarana dalam hal penyelenggara layanan jasa keuangan. Fungsi utama dari P2P itu sendiri adalah untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman yang dilakukan secara online. Jadi simpelnya, P2P ini bisa dibilang mirip kayak online marketplace untuk aktivitas pinjam-meminjam uang gitu deh Sobat Hayu. Nah, untuk cara kerjanya, kita sebut peer-to-peer lending ini adalah sebuah platform untuk peminjaman dana, sedangkan posisi investor di platform ini secara nggak langsung adalah sebagai pendana atau bisa juga disebut dengan lender. Sementara untuk para peminjam, biasa dikenal dengan istilah borrower. Sebagai investor, di sini lo bisa pilih secara langsung siapa aja orang yang mau lo kasih pinjaman. Tapi sayangnya nih, sebagai investor di sini, lo nggak bisa nentuin berapa banyak bunga yang bisa lo terima, karena besar atau kecilnya bunga yang diterima ini disesuaikan dengan masing-masing kebijakan platformnya itu sendiri. Kedengerannya emang sedikit ribet ya Sobat Ayu, tapi peer-to-peer ini belakangan juga lagi hype banget loh di kalangan milenial. Emang iya ya? Dan kalau dibandingin sama jenis investasi lain kayak saham, obligasi, atau reksadana, peer-to-peer ini emang masih tergolong baru nih kemunculannya. Tapi, biarpun terbilang baru, buat lo yang mau coba investasi dengan metode ini, gak perlu khawatir, karena P2P ini sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, bahkan untuk regulasinya sendiri udah tercatat di Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Terus, kira-kira berapa sih modal yang harus dikeluarin buat investasi pakai metode ini? Untuk modalnya sendiri, peer-to-peer juga beragam Sobat Ayu. Ada yang mulai dari Rp100.000, 1 juta, bahkan sampai 5 juta. Tapi dibandingin sama deposito berjangka, sistem peer-to-peer ini lebih menarik Sobat. Menarik gimana? Karena kita bisa dapat keuntungan 2 kali lebih besar. Wah, gimana nih? Tertarik nggak buat nyoba yang ini? Nomor 5. Investasi saham. Secara sederhana,
Investasi saham ini adalah kepemilikan melalui pembelian atau akuisisi lembar saham usaha perorangan atau instansi yang dikomersilkan ke pasar saham. Nantinya, keuntungan yang bisa lo dapat dari investasi saham ini bergantung sama naik turunnya nilai saham dari badan usaha yang dimiliki. Instrumen investasi ini bisa dikategoriin ke dalam investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Semua itu bergantung pada investor yang bersangkutan. Apakah nantinya si investor memutuskan untuk meneruskan kepemilikan saham dalam waktu lama yang bisa dia jadiin sebagai pendapatan sampingan rutin atau hanya sebagai dana cadangan melalui periode investasi yang singkat. Di sisi lain, investasi saham punya persentase keuntungan yang sangat menyajikan nih Sobat Hayu. Modal yang perlu dikeluarin aja juga terbilang murah. Minimal modalnya yaitu Rp100.000 buat lo bisa beli per lembar saham. Bahkan sekarang ada metode yang lebih ringan untuk pembelian lembar saham, yaitu dengan cara diangsur. Walaupun beli dengan cara diangsur, lo tetap bisa dapat keuntungan mencapai 100%. Jadi lo nggak perlu sungkan buat mulai coba. Selain fleksibel, signifikan, dan perhitungan untuk persentase pajak juga relatif kecil, yang hanya sebesar 0,1% dari keuntungan yang dapetin, investasi saham juga terbilang aman dan transparan loh Sobat Ayu. Karena trading atau jual beli saham dilakukan dalam satu naungan, yaitu bursa efek. Makanya, setiap transaksi dijamin sistem keamanan dan transparansinya untuk publik. Hal yang sama berlaku juga buat para investor dan calon investor. Jadi nggak perlu khawatir terjadi penipuan atau sabotase yang mengakibatkan modal ditanamkan atau hilang begitu aja. Jadi gimana Sobat Ayu? Mana yang cocok buat lo di antara 5 rekomendasi yang udah gue sebutin tadi? Coba share di kolom komentar ya. Dan terlepas dari cocok enggaknya pilihan lo, selalu ingat buat sesuaikan sama pendapatan lo saat ini ya. Yang pendapatannya udah stabil, bisalah dicoba salah satu instrumen. Sementara buat yang masih susah nabung dan masih bingung, coba lebih perkaya wawasan lo tentang investasi ini dan belajar buat atur keuangan lebih baik lagi. Itu dia informasi soal jenis investasi yang cocok buat para milenial. Kliklah kalau lo suka video ini, share ke teman-teman lo biar mereka ikut tahu, dan sampai ketemu di video berikutnya. Ciao!